Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Materi kita hari ini adalah menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi hingga siap untuk dijual. Jenis perusahaan yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai jual. Contohnya, pabrik konveksi, pabrik sepatu, pabrik minyak, pabrik kimia, dan sebagainya. Karakteristik perusahaan manufaktur. Pertama, proses produksinya adalah penghasilan produk yang bisa langsung dipasarkan nantinya. Kedua, jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur ada 3, yaitu bahan mentah, produk jadi, dan produk setengah jadi. Ketiga, biaya produksi merupakan suatu jenis rincian dari pengelompokan jenis biaya yang tidak dimiliki oleh perusahaan dagang. Harga pokok produksi atau biaya produk adalah biaya yang dipakai untuk melakukan suatu proses produksi. Transaksi dalam perusahaan manufaktur. Pembelian bahan, pemakaian bahan, pencatatan dan pembayaran gaji dan upah, pencatatan BOP, penjualan barang jadi, pencatatan biaya administrasi dan umum, serta pencatatan biaya pemasaran. Dokumen sumber. Menurut Mulyadi, ditinjau dari pengolahan data akuntansi, dokumen atau formulir digolongkan menjadi 2 macam, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Contoh dokumen sumber. Faktur pembelian adalah faktur atau invoice yang diterima oleh konsumen atau pembeli dari penjual. Faktur penjualan adalah alat yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan klien tentang jumlah yang jatuh tempo untuk pertukaran barang yang telah dijual. Bukti kas keluar adalah bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas atau pembayaran. Bukti setor bank adalah suatu bukti transaksi setiap nasabah saat melakukan setoran bank. Dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data atau yang membuktikan validitas terjadinya transaksi yang dicantumkan dalam dokumen sumber. Contoh dokumen pendukung pita kas register merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat. Jadi ini adalah pita kas register yang sering kita temui di supermarket ya. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Surat pesanan dari pelanggan merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi pada saat kita tidak dapat berjumpa dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Surat permintaan barang dari departemen. Surat permintaan barang dari departemen yang membutuhkan adalah dokumen yang berisi permintaan atas kebutuhan stok barang dan dikirim dari pihak pembeli kepada pemasok jenis barang. Laporan pengiriman barang merupakan sebuah dokumen penting yang wajib digunakan oleh pihak yang tengah melakukan pengiriman barang seperti perorangan, toko, hingga perusahaan, di mana surat jalan pengiriman ini wajib dibuat pihak ekspedisi atau vendor yang memiliki surat tugas untuk mengirimkan barang milik atau konsumen agar bisa sampai ke alamat tujuan. Surat muat adalah bill of lading, yaitu surat yang dikeluarkan maskapai pelayaran yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang yang dan kirim untuk diangkut sampai ke pelabuhan tujuan. Surat muat mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai perjanjian pengangkutan, tanda bukti penerimaan barang, dan tanda bukti kepemilikan barang.
Laporan penerimaan barang adalah sebuah dokumen yang berisi informasi tentang rincian barang yang diterima, yang mencakup tanggal diterima, nama pengirim, nama pemasok, dan nomor order pembelian. Faktur dari pemasok adalah bukti transaksi perusahaan mencantumkan beberapa rincian faktur pemasok dari jurnal di jurnal pembelian. Lalu tahap berikutnya adalah pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen transaksi yang terdiri dari dokumen sumber dan dokumen pendukung harus dicek kebenaran dan keabsahannya. Dengan analisis dapat diketahui kapan terjadinya transaksi, jatuh tempo pembayarannya, dan pengaruhnya terhadap akun yang ada pada perusahaan serta keuntungan yang dapat diperoleh dari transaksi tersebut. Analisis tersebut meliputi identifikasi keabsahan, fisik bukti transaksi, identifikasi transaksi siapa yang melakukan transaksi, menentukan kebenaran penghitungan nilai uang, dan menentukan buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebit dan dikredit. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya untuk kemajuan pembelajaran anak-anak Ibu, terutama di perusahaan manufaktur ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.